Hai, welcome para peluang users. Hari ini kita baru perdana ngejalanin peluang makro news. Dan welcome buat kalian semua yang ikutan hari ini join. Dan nanti recordingnya juga akan kita tampilkan ya di YouTube ya. Jadi dalam full version yang udah lengkap bakal kita tampilkan di sana. Nah, kebetulan hari ini perdana. Jadi hari ini kita ditemani oleh 3 serangkai. Ada saya, William. Setelah itu ada Jason, ada Kevin juga. Saya dan Jason handle tim sales and community. Berikut juga sama tim research juga. Dan Kevin di sini special, dia dari tim research yang bakal ngebagiin tentang crypto weekly ahead dan weekly recap juga ya, Kevin ya. Nah, kalau tema kita hari ini adalah Bitcoin hedge, safe haven and macro trade. Ya, kira-kira menurut Bro Jason, kira-kira topiknya akan seputar pembahasan apa nih, Bro? Sebelum kita masuk ke crypto weekly. Jadi sebelum kita masuk ke Bro Kevin akan membahas tentang banyak indikator makro yang terjadi dalam minggu lalu dan minggu depan. Jadi topik ini kita akan membahas sebenarnya satu tema dan narasi besar. Kita seringkali bilang bahwa Bitcoin adalah the next digital gold, ya kan? Tapi banyak orang nggak percaya bahwa apakah Bitcoin mampu ya menjadi alternatif emas kedua. Dan lagi kita akan bahas secara mendalam apa sih yang membuat karakteristik sebuah emas bisa dijadikan cadangan devisa bank sentral pada zaman 1800, 1900-an, dan apakah Bitcoin punya karakter yang sama? Karena kalau punya, berarti bisa jadi Bitcoin akan jadi pengganti cadangan devisa dalam 2030 dan ke depan. Apalagi sudah banyak negara yang sudah mulai mengadopsi, ya kan? Salah satunya adalah undang-undang yang paling heboh, Genius Act di Amerika Serikat. Dan juga Donald Trump yang seringkali bilang bahwa Bitcoin akan jadi cadangan devisa. Dan banyak negara sudah mulai mengadopsi approach yang sama, ya kan? Kita bisa lihat bahkan negara Ukraina dalam masa perangnya pun juga membeli Bitcoin, ya kan? Dan juga bukan juga punya Bitcoin. China juga kurang lebih masih punya hold Bitcoin. Jadi banyak negara juga mulai mengadopsi. Cuman yang kita kali ini setelah recapnya Kevin, apakah Bitcoin itu sebenarnya beneran nggak sih bahwa ini adalah digital gold? Atau ini cuma hype, ya kan? Atau ini cuma tren sementara yang akan hilang gitu. Jadi karena, mungkin langsung ke Bro Kevin. Karena sekarang kan memang lagi hot banget ya. Harga emas sekarang rally-nya besar sekali. Kayak Bitcoin yang kita ngerasa Bitcoinnya ketinggalan nih. Ya kan? Apakah Bitcoin ini udah bull trendnya sudah selesai? Apakah masih belum? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dari segi makronya ya. Nah, mungkin Bro Kevin boleh share beberapa bullet point yang kita udah siapin? Iya, boleh. Jadi mungkin teman-teman sebagai introduction terlebih dahulu ya, ini volume pertama, kemudian kita akan bahas kripto. Mungkin teman-teman di seminggu ini agak ini ya, kalau naik kapalnya agak apa? Goyang ini ya, karena marketnya lumayan ekstrim, volatility-nya sangat ekstrim. Mungkin teman-teman bingung gitu ya, kenapa ini terjadi ekstrim volatility seperti ini di seminggu terakhir ini, bahkan cenderung minus ya kalau teman-teman entry dari minggu lalu. Nah, ini mungkin kita akan berikan jawabannya. Saya juga akan siapkan slide-nya apa yang menyebabkan kenapa sih seminggu terakhir ini volatilitas sangat tinggi ya. Mungkin saya share screen terlebih dahulu ya dengan PPT yang sudah kita siapkan nih untuk podcast pertama ini. Oke, yang pertama kita akan masuk ke weekly recap dulu ya. Jadi dalam seminggu ini sebenarnya ada 2 event yang besar sekali, major event yang sangat besar. Yang pertama adalah Trump lagi-lagi dengan China kembali ini ya, selek lagi ya, jabatan lagi ya menjelang pertemuan mereka ya di minggu depan di South Korea ya. Dia mau ada APEC meeting ya. Tapi si Trump juga kemarin bilang belum tentu mau ketemu Xi Jinping ya. Jadi itulah gaya-gaya Donald Trump lah ya. Ya, tapi Trump menjelang pertemuan tersebut akhirnya mengancam China lagi nih, Bro Jason, Bro William, dengan tarif ya sebesar 150% lebih ya ke China. Jadi itu yang menyebabkan market langsung, Bro, kemarin hitungan menit ya, dalam hitungan menit. Iya, jadi ada wallet yang 30 menit sebelumnya udah pasang short ya. Ya, itu dicurigai juga ya ada kaitannya dengan Donald Trump. Nah, itu lumayan deres ya, dari 125.000 ya, 124, 125 turun sampai 102.000 ya, beberapa di chart di beberapa exchange yang teman-teman bisa lihat. Ya, itu karena memang mengulangnya bulan April itu tuh yang waktu itu si Trump yang pertama kali dia mengancam
tarif ke seluruh negara ya. Ya, China tetap paling besar ya. Dan likuidasinya lebih besar. Likuidasinya kali ini lebih besar ya. Paling besar, paling besar. Iya. Jadi likuidasi kemarin itu paling besar dibandingkan dengan yang lain-lainnya ya. Makanya yang April kemarin yang dari Trump pertama kali mau ide tarif ini. Iya. Jadi seperti itu, turunnya dalam sekali. Kemudian Dan ini bro, tadi waktu gua sebelum ke podcastnya ke WC kan, ke toilet, setelah itu muncul di FYP gua, retail tuh udah banyak yang ke twist lah ya. Waktu ya tarif or no tarif, no tarif tuh waktu adanya tarif mereka stop loss, setelah itu waktu adanya diberlakukan tarif lagi ya kan, no tarif lagi, tiba-tiba mereka balik arah, mereka malah ke floating lagi gitu. Nah, itu dioksnya tuh di mana kayak mungkin posisi retail udah merasa terombang-ambing ya. Betul. Iya. Ya begitu. Jadi memang kalau kita lihat juga pasar institusi itu agak sedikit nge-pause ya. Dia pause, dia punya buying. Ya, dan juga beberapa ya ada inflow dan seminggu terakhir ini ya dari institusi ya event besar. Kemudian juga kayak MicroStrategy ya yang digital asset treasury company sudah mulai pause dia punya, maksudnya nggak segitu besar lagi. Kalau dulu kan si MicroStrategy sekali beli billions dollar sekarang tinggal berapa puluh miliar, 50 miliar US. Kontras banget ya perbedaannya. Betul, perbedaannya kontras banget. Jadi institusi dan company lagi nge-pause ya kan. Terus juga jadi benar-benar sentimen seminggu ini ya berdasarkan retail gitu lah yang menggerakkan gitu ya. Dan juga retail tentunya fokusnya ya ke news-news tadi gitu ya. Donald Trump nge-tweet apa langsung mengambil keputusan. Jadi itu yang menyebabkan yang nahan juga relatif lagi nge-pause gitu ya. Tapi retailnya kena sentimen inilah. Sebenarnya kemarin juga sempat naik lagi ya teman-teman, karena ada the Fed Payment Innovation tuh di hari Selasa tuh lumayan naik lagi tuh. Bitcoinnya sempat 114.000 sebelum si Donald Trump akhirnya nge-tweet lagi. Nge-tweet lagi dia kemungkinan nggak akan ketemu China ya. Kalau dia nggak ketemu China sampai 31 Oktober ya kan, berarti tarifnya berlaku dong. Iya kan, berlaku. Koreksinya lebih tipis. Koreksinya lebih tipis dibandingkan dengan yang pertama ya. Jadi itulah yang ngedrive seminggu ini ya. Teman di payment innovation itu sangat penting. Nah nanti teman-teman bisa nanti Bro Jason juga jadi salah satu alasan lah mengapa Bitcoin bisa jadi strategic reserve ya. Karena di payment innovation kemarin, the Fed Payment Innovation kemarin yang seluruh leader-leader dari perusahaan besar dikumpulkan ya, dari Google lah, dari Chainlink lah, dari BlackRock segala macam. Itu dia membuka peluang bahwa perusahaan kripto dan juga perusahaan fintech itu bisa akses ke major account dari The Fed sendiri ya. Jadi paymentnya yang sebelumnya itu hanya bisa perbankan doang, perbankan besar yang bisa akses ke major payment account si The Fed itu ya. Sekarang dia mulai membuka peluang perusahaan kripto dan juga perusahaan fintech lain untuk bisa ke sana. Jadi payment innovation ini ya, terutama di kripto, di blockchain ini lagi sangat tinggi dan The Fed sangat terbuka dengan hal itu. Nah kalau misalnya The Fed nanti sudah membuka diri dan juga mengizinkan stablecoin dan juga itu ya apalagi USDC dan USDT gitu ya, itu nanti akan sangat mendukung bahwa kripto termasuk BTC nanti bisa jadi the new strategic reserve lah, kurang lebih ya seperti itu. Nah jadi itu gambaran seminggu ini 2 event besar ini yang menggerakkan market. Nah kemudian kita akan berikan gambaran juga tentang pergerakan harganya ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini Bitcoin cenderung lebih dominansinya naik ya, karena dia punya kerugian, emang dia punya drawdown cenderung lebih tipis dibandingkan dengan altcoin ya. Di sini altcoin jauh lebih besar ya, kalau teman-teman mungkin pegangnya Ethereum, Solana, terus juga Cardano segala macam, itu lumayan lebih berasa lah dibandingkan pegang Ethereum ya. Dibanding pegang Bitcoin ya. Ya, jadi memang drawdown sebulan ini kurang lebih ya sekitar 5-10% lah di altcoin. Ya, seperti itu. Kemudian BTC ya kembali ke level ya sekarang lagi stabilize di around 108 sampai 110k. Itu adalah demand yang kuat juga di situ, 108k ya. Jadi 110k juga resistance yang sangat kuat. Sekarang lagi bermain di around level-level tersebut lah sampai podcast ini dibuat ya hari ini. Nah, kemudian kita lihat karena waktunya juga terbatas ya, kita akan lihat sebenarnya yang mau saya sampaikan, apakah sekarang masuk bear market ini kan mungkin retail jadi takut ya, karena kan udah apalagi ada sentimen yang halving yang biasa setahun setelah halving sampai 1,5 tahun itu adalah cycle-nya gitu kan. Nah, jadi kan kayak November ini terakhir nih biasanya kan orang-orang retail bingung apakah kita
masuk ke bear market lagi, ya cycle yang sudah selesai ya. Jadi kalau kita lihat ya dibandingkan historical ya, jadi kita menganalisa berdasarkan historical selama beberapa halving terakhir. Ya di Bitcoin ini sekarang sebenarnya lebih ke macro driven ya bro ya. Jadi udah aset yang benar-benar macro driven. Kalau dulu tuh kayak benar-benar masih bebas, no regulatory segala macam, semua tuh kayak lebih kayak untuk mereka main-main aja gitu ya, kayak cuma untuk dulu kan untuk pembayaran di gaming gitu ya, di game segala macam ya. Sekarang awal dark web ya. Iya betul, dark web ya kayak gitu. Jadi sekarang udah lebih ke macro driven ya, store of value lah si Bitcoin ini setelah institusi juga masuk di 2024 ya. Jadi yang menyebabkan peak cycle ya di beberapa halving sebelumnya ini pertama ya, Bitcoin kan diciptakan 2008 terus 2011 kayak 2010 2011 tuh bull run, terus cause of peaknya adalah karena Mt. Gox kena hack waktu itu, salah satu yang besar gitu ya, yang besar dia kena hack. Nah ini bikin market confidence jadi turun ya teman-teman ya. Kalau dulu kan benar-benar rely on kepercayaan lah kepada ya, yang terus tiba-tiba ada yang bawa kabur segala macam ya, itu bikin jadi bear market ya, terasa hilang ya. Juga second bull market juga sama ya, belum terregulasi. Jadi benar-benar terus China akhirnya nge-ban juga waktu itu Bitcoin related business. Jadi semua yang berkaitan dengan Bitcoin waktu itu China itu nge-ban. Jadi akhirnya itu bikin juga jadi bull market ends lah di halving yang kedua gitu ya, di 2013. Terus halving yang ketiga ya, halving yang ketiga kita lihat waktu itu banyak sekali koin-koin baru bermunculan, ICO boom, akhirnya bikin marketnya besar ya. Tapi sekali lagi itu juga masih SEC juga saat itu masih belum ini ya, belum mengizinkan Bitcoin, dan juga institusi juga belum bisa diizinkan. Banyak institusi yang sebenarnya pengen masuk tapi sama SEC juga masih ditolak lah gitu ya pelikannya. Jadi itu bikin bear market, akhirnya bikin bear market lagi lah. Nah sekarang di Q4 2021 yang dekat-dekat ini, itu juga waktu itu drivernya adalah likuiditas yang sangat baik ya, karena The Fed waktu itu kan near zero ya interest rate-nya, semua orang punya uang ekses banyak ya, mereka akhirnya larilah ke itu. Oke, jadi akhirnya booming lagi kripto di 2021 kayak, kemudian di 2000 terus ends-nya kenapa? Karena The Fed waktu itu nadanya menjadi hawkish karena waktu itu inflasi jadi tinggi ya, karena kan waktu itu dia benar-benar printing money besar-besaran, kemudian suku bunga rendah, terus tiba-tiba mau hike ya karena mengatasi inflasi, itu bikin bear market jadi ends ya. Jadi sekarang bull market 2000 sekarang yang halving keempat ini juga, jadi kalau kita lihat apakah saat ini sudah menjadi akhir dari bull market? Belum kalau kita lihat ya. Jadi sekarang ini di current situation di bull market ini masih fase-fase yang bisa dianggap belum ya, karena kita lihat dari segi regulatory sekarang sudah semakin jelas ya kan, terus juga trust market terhadap Asia juga semakin baik ya, karena yang menyeleweng sudah pada ditangkap-tangkap gitu ya. Sekarang kredibilitas market membaik. Nah sekarang mungkin yang bisa trigger ini ends ya kan, peak cycle di ini adalah lebih kepada Federal Reserve dan juga makronya. Apakah nanti resesi itu, kemungkinan resesi akan meningkat gitu ya, segala macam. Nah itu yang mungkin, dan juga nanti The Fed mungkin sekarang kan sebenarnya lagi dovish ya, karena mau potong suku bunga. Apakah nanti setelah melihat mungkin data inflasi segala macam jadi lebih hawkish lagi. Nah itu mungkin bisa jadi potensi untuk bear market. Tapi kalau kita lihat sekarang masih aman gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang apakah sudah end dari peak cycle-nya? Menurut kita belum ya untuk si Bitcoin sendiri, karena indikator semua masih lebih baik, masih dovish gitu ya. Ke depan juga masih ada red card segala macam. Kita lihat masih punya peluang yang tinggi ya untuk Bitcoin bisa kembali naik lagi. Nah gitulah. Iya, memang ya kalau misalkan sekarang ya kita bayangin ya, kita menghubung-hubungkan kondisi makroekonomi ya dengan adanya Bitcoin ya. Padahal sebenarnya zaman dulu kan orang tidak melihat bahwa kondisi makroekonomi tersebut ada something yang relevan ya. That's why sekarang kita bikin kayak peluang makro ini, karena kita merasa bahwa shiftingnya nih udah mulai berbeda nih. Yang dulunya mungkin masih belum terlalu diperhitungkan beberapa indikasi-indikasi
ekonomi ya kan, beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan The Fed juga terhadap beberapa aset, terutama adalah aset Bitcoin ini. Nah, perubahan-perubahan ini yang agak pertanyaan juga nih dari user ya, kan macam menyambung pernyataan dari Bu William bahwa apa sih bedanya podcast hari ini sama podcast hari Senin ya, karena bagi teman-teman yang join yang adalah Peluang Plus ya, Peluang Plus punya benefit tiap hari Senin dapat podcast nih bersama kita bertiga ya kan. Mungkin bagi yang Peluang user belum dapat aksesnya, tapi yang Peluang Plus juga dapat akses. Jadi apa bedanya podcast hari ini sama podcast hari Senin itu kan. Jadi ya tadi yang juga Bu William sampaikan, kita merasa bahwa pergerakan cryptocurrency terutama Bitcoin itu juga semakin hari sejak masuknya institusi dan adopsi negara semakin hari semakin sensitif terhadap kebijakan makroekonomi. Jadi kita merasa ini adalah hal yang penting supaya semua user Peluang at least dapat informasi terkait makro, karena ini sekarang adalah bukan lagi berita bagi kripto terutama Bitcoin, tapi ini adalah driver ya kan. Ini adalah penggerak katalis penggerak yang seringkali sensitif nih terhadap pergerakan Bitcoin. Karena memang biasanya dulu ya, maksudnya kalau kita ngomongin tentang aset-aset Bitcoin dan lain sebagainya, retail driven kan. Retail ya pergerakannya ya apa biasanya ya cuma psikologis di market, which is kan cuma technical ya kan. Kita cuma baca support, resisten, terus baca trendline dan sebagainya gitu. Walaupun sekarang masih relevan, tetapi ada katalis atau driver baru yang menurut kita sih bakalan cukup sensitif terhadap aset-aset tersebut ya bro ya. Gitu. Dan balik lagi ke history dari Bitcoin, pertanyaannya apakah Bitcoin cycle-nya akan mirip-mirip seperti emas nih, dimana sekarang kan emas kan lagi peak-peaknya ya kan? Lagi di pucuk-pucuk cemara tertinggi gitu kan, lagi di paling tingginya gitu. Jadi ya memang masalah emas Bitcoin-nya adalah masalah yang menarik nih, Bro William kan. Jadi kayak orang bilang nggak mungkin Bitcoin itu bisa menjadi emas karena Bitcoin itu terlalu volatil. Itu kan salah satu asumsi yang selalu dibilang nggak mungkin lah Bitcoin jadi emas. Bitcoin terlalu volatil. Padahal kalau kita perhatikan sejak approval pertama ETF ya kan, institusi sudah bisa mulai masuk ya kan. Kenapa ini penting ya teman-teman? Kalau teman-teman lihat saham secara umum di pasar modal manapun, saham blue chip sama saham yang tidak blue chip itu bedanya sebenarnya bukan karena perusahaan A lebih bagus atau perusahaan B lebih bagus. Saham blue chip itu biasanya komposisi investornya juga bukan lagi didominasi oleh investor retail, didominasi oleh investor korporasi atau investor institusi atau bahkan negara, kayak misalnya Danancara atau State on atau Sovereign Wealth Fund dari Norway atau dari Singapura. Jadi ini institusi besar yang tentunya ketika mereka ngambil keputusan beli atau jual, data yang dia pakai bukan data yang bersifat short term, tapi data yang bersifat long term. Salah satunya adalah kebijakan makro. Jadi ini adalah salah satu opini yang menyerang. Nggak mungkin Bitcoin jadi emas. Padahal kalau teman-teman lihat volatilitas Bitcoin sejak adopsi institusi dan adopsi negara itu juga sangat amat tipis. Dan kami bisa melihat sih, bahkan kemarin pas stress kemarin pun Bitcoin juga nggak jatuhnya kayak minus 40%, ya kan? Jatuhnya kayak minus 10%, yang mana sangat wajar bagi saham Max 7 pun di US. Koreksinya seperti itu, itulah behavior besar. Dan kalaupun ngomong koreksi ya, kita kalaupun belajar sama sejarahnya emas nih Bu William ya, emas itu sebelum jadi cadangan devisa banyak bank sentral, emas juga pernah loh jago 80%. Dalam sejarahnya emas juga pernah jago 80% di awal-awal 2013 kita pernah ngalamin sideways panjang dan emas jatuh 30%. Jadi emas tuh bahkan waktu itu pas lagi sideways panjang orang pada bilang era emas sudah selesai. Kurang lebih sama ya kan? Nggak mungkin lah emas balik, tapi ternyata emas rally lagi. Nah, kan pertanyaannya adalah apakah Bitcoin punya karakter seperti emas? Emas ini kan dianggap sebagai antitesanya fiat, US dollar, ya kan? Jadi kan dulu kita mata uang itu satu mata uang, angka lainnya adalah sekian gram emas, ya kan? Habis itu kita muncul masuk perjanjian namanya perjanjian Bretton Woods di eranya Richard Nixon, diputus, kita berubah kebijakan moneter, di situ harga emas jatuh, harga USD naik. Nah, jadi ini kuncinya nih teman-teman. Setiap kali ada perubahan kebijakan moneter global, itu biasanya aset yang dianggap safe haven itu berubah. Sebelum era Bretton Woods atau Richard Nixon, safe haven-nya itu adalah emas. Habis itu gold standard ya, gold standard. Gold standard putus, kita masuk ke US dollar. Nah, sekarang yang menarik nih, US dollar itu lagi jago terus loh.
Kalau kemarin ya kan US dollar tuh lagi jago terus, betul, ya kan. Nah, jangan-jangan akan ada aset moneter baru. Dan kita juga kenapa melihatnya bahwa Bitcoin akan menggantikan emas? Bisa aja Bitcoin akan berjalan berdampingan bersama emas, koeksis gitu kan, kayak cadangan devisa bank sentral bisa aja emas dan Bitcoin, bukan emas atau Bitcoin, bukan kayak kompetisi nih, ya kan, tapi emas dan Bitcoin. Dan itu sudah mulai terjadi. Makanya kan Donald Trump bilang mereka mau nguasain 5% supply Bitcoin. Ya kan, bahkan banyak senator Loomis juga bilang bahwa siapa tahu dengan adanya Bitcoin dan apresiasi Bitcoin kita bisa bayar utang Amerika Serikat dengan Bitcoin. Nah, itu mungkin dari gua nih. Kalau dari William sama Bro Kevin kira-kira gimana? Ya, yang tadi yang senator itu bilang 1 juta kan. Karena dia akan buy 1 juta sampai 5 tahun ke depan. Betul. Ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat datanya juga udah mulai naik ya. Jadi kalau terakhir kepemilikan BTC Amerika tuh dari 200 ribuan tuh sekarang udah 300 ribuan gitu ya. Ya, jadi memang udah ada tanda-tanda sign peningkatan ya jumlah holder yang Bitcoin yang dimiliki oleh Amerika Serikat sendiri ya. Juga dijadikan reserve oleh dia, dan Trump juga sangat mendukung gitu ya reserve tersebut. Jadi memang itu sudah dilakukan gitu ya. Walaupun memang rencananya baru di-approve kemarin di Juli ya, si senatornya si Cynthia Lummis itu approve bills-nya ya. Ya, dan sebenarnya ya ini pemikiran retail ya bro, kan nggak mungkin aset yang sebagai safe haven turunnya sampai volatile banget. Itu kan pemikiran retail kan. Gimana bisa jadi safe haven kalau nilainya tuh volatile? Itu sebenarnya terjadi waktu tahun 70-an. Waktu emas tuh bener-bener didam bro. Jadi kalau kita lihat harga emas tuh bener-bener hancur-hancuran didam. Setelah itu baru muncullah sebuah kebijakan baru yang mereka harus collect emas lagi sebagai cara mereka untuk menjaga strategic reserve-nya mereka. Di mereka mulai collect lagi waktu central bank mulai collect lagi di periode-periode seperti sekarang. Kita pikir harganya bakalan naik terus, tapi sebetulnya waktu periode tersebut emang naik setelah masa collection-nya. Setelah itu stagnan lama bro, gitu. Baru mulai ramai lagi tuh mulai sekarang ini gitu. Dan waktu itu kan kalau teman-teman semua pada ingat 2013 sampai 2020 kan emas kan turun kan, koreksinya luar biasa kan, koreksinya luar biasa. Baru setelah itu baru baru 3 tahun terakhir ini sangat kencang juga di masa sekarang. 50%. Jadi kalau merangkum apa yang Bro William ngomong, jadi pergerakan itu tergantung kepentingan besar sebuah negara. Kalau kita bisa garis bawahi, mungkin bukan cuma negara tapi negara agi kuasa saat itu. Kita sekarang mesti lihat ya, ada satu sentimen geopolitik yang mungkin banyak orang underestimate. Karena kita sering kali nih ya sebagai investor boleh ya, kita sering kali tuh underestimate apa yang bisa terjadi dalam waktu 5 tahun. Karena kita kan sukanya lihatnya short term kan. Besok berapa harganya, bulan depan berapa, minggu depan berapa. Tapi kita suka underestimate dalam 5 tahun sampai 2030 itu hal yang besar bisa terjadi. Contohnya ya, kita tahu bahwa ada utang jatuh tempo Amerika itu tahun depan sangat amat besar. Nilainya puluhan triliun US dollar, bukan rupiah ya. Puluhan triliun US dollar. Dan ini adalah sangat amat besar. Dan bayarnya pakai apa? Ya, yang pakai tarif pun juga nggak cukup. Kita harus bayar pakai apa? Dan Amerika ini menurut saya adalah negara yang dari dulu memimpin dunia dengan kebijakan inovasi di sistem moneter keuangan. Ya kan, kalau teman-teman ingat, kita mungkin dengar istilahnya namanya petrodolar, ya kan, itu adalah kerjasama Amerika dengan Arab Saudi, di mana semua transaksi minyak di seluruh dunia harus dibeli menggunakan US dollar. Dan itulah yang membuat US dollar kuat, karena semua transaksi minyak, kebutuhan transportasi, kebutuhan rumah tangga harus beli USD kan, buat beli minyak. Nah sekarang dengan adanya Genius Act, ya kan, banyak Gen Z, millennials yang udah nggak suka sama investasi yang seperti obligasi dan saham, lebih sukanya sama kripto. Tanpa mereka sadar, mereka membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat tanpa mereka sadar. Kenapa? Karena kalau kalian melihat statistik terakhir, itu yang megang obligasi Amerika Serikat adalah dulunya terbesar, satu-satunya adalah China, Jepang. Tapi China dan Jepang sudah mulai ngedam terus posisi. Paling banyak banget kalau China kurang. Banyak banget. Dari 1 triliun US dollar menjadi sekitaran 700. Jadi istilah bandarmologi, kalau kita mau buang itu barang banyak, buangnya ke siapa? Karena pemain besarnya udah kuat kan. Supaya harganya nggak hancur kan. Kalau nggak, harganya bisa hancur. Muncullah Genius Act. Ya kan, muncullah Genius Act gimana? Oke, sekarang kita bikin stablecoin, ya kan? Kita bikin stablecoin, dan stablecoin ini diwajibkan saku banding saku. Setiap kali kita issue $1 stablecoin, apapun mereknya, USDC atau kita harus beli
saku gorang juga, Yes. either USD atau US Treasury. short term atau treasury Yes, bond yang dari treasury US. bonds, ya. Berarti Yeah. dengan tanpa sadar setiap kali kita melakukan transaksi kripto via USD tiga lain-lain, kita membantu membeli utang Amerika Serikat Surat tanpa utang kita sadar. Menurut saya ini jeniusnya ini adalah Petrogorang 2.0. Jadi kita bilangnya Kriptogorang 1.0 mungkin Yeah, ya kan. yeah. Petrogorang jadi Kriptogorang, dan ini yang terjadi sekarang ya, Bro. Nah, ini bro, talking about the changes ya bro, antara US dollar dengan emas. Nah, gue sempat lihat sebuah data di mana waktu periode 70-an itu kan semua orang dolarisasi. Iya. Semua orang memegang dolar, Iya. ya tujuannya biar mereka bisa beli minyak dan lain sebagainya, menukar segalanya kepada minyak kan. Nah, sekarang harga emas tinggi dan diikuti oleh komposisi holder dari central bank yang overlapping komposisi dari US dollar, bro. Dan biasanya kalau harga emas tinggi biasanya ada big event tertentu. Menurut bro-bro di sini nih, kira-kira apakah kedepannya akan ada big event tertentu yang akan mengguncang pasar? Karena indikasi harga emas tinggi adalah sebuah indikasi akan ada sebuah goncangan yang besar. Nah, coba mungkin dari Bro Kevin, silakan. Iya, tentunya memang kalau kita lihat biasanya kalau emas naik tinggi itu pasti akan ada sesuatu event yang besar ya. Entah itu dalam perubahan kebijakan moneter maupun juga misalnya perang gitu ya. Jadi memang selalu diawali dengan gold yang naik kencang terlebih dahulu biasanya, ya kan, untuk setiap event-event besar tersebut. Iya. Dan kita lihat memang mungkin arahnya juga akan ke sana gitu, teman-teman ya. Iya. Pasti ada sesuatu struktural shift lah di sistem moneter nih kalau kita lihat, dan juga Iya. Iya. dari Ada beberapa isu Yes. yang gue mendengar seperti revaluasi aset-asetnya Amerika yang Betul. dalam evaluasi emasnya Amerika. emas juga akan direvaluasi. Iya kan, setelah itu ada ketidakpercayaan terhadap US dollar juga, ada kondisi geopolitik yang gonjang-ganjing, ya makanya mereka kolek. Mereka kolek. si emas. Tapi mungkin kalau mengambahkan ya, kalau gue punya view adalah kenapa harga emas naik tinggi? Lagi-lagi semua pasar keuangan itu saku kakak kepentingan. Kita mesti tahu siapa yang megang emas terbanyak sekarang di dunia. Ya, salah satunya adalah China, Amerika Serikat. Amerika paling pasti masih paling Amerika banyak. paling Iya. besar, kemudian Dan China. gue kan selalu bilang kita harus beli Bitcoin dengan posisi budget netral, alias dia nggak mau dia nggak mau ngarik pajak baru, ya kan? Pokoknya dia nggak mau ngambah anggaran, harus pakai uang yang muncul sendirinya, bukan uang yang ngarik pajak baru atau spending baru, ya kan? Jadi Iya. budget netral, tidak mengganggu budget, ya kan? Iya. Gimana caranya? Nah, sekarang emasnya naik terus, dan pemegang emas terbesar adalah Iya, Amerika. Amerika. Bayangkan kalau Amerika, ini sudah mulai dibahas sih dari beberapa, kalau tiba-tiba dia merevaluasi emasnya yang dia pegang sekarang mark to market, ya kan? Jadi terjadi portfolio gain yang sangat amat besar. The Fed bisa cetak uang buat Amerika atas dasar jaminan yang naik, Jaminan yang ya, naik, jaminan emas ya. yang naik, dan uang itu dipakai buat beli Bitcoin. Iya. Ya, kayak gitu lah budget netral ya. Jadi ya menurut kami kurang lebih itu juga salah satu skenario yang belum tentu skenarionya dooms and gloom. Bisa jadi skenarionya adalah pump and dump terbesar sepanjang masa oleh negara sebesar Wah, ngeri Amerika. banget ya. Karena ini adalah kepentingan big besar. event tersebut Karena ini terjadi adalah ya. pertandingan dua negara adik kuasa nih, US Yes. dan China. US nggak mau kehilangan posisinya di Iya. keuangan. Super powernya nggak mau kehilangan. Mereka nggak mau kehilangan. China juga nggak mau kalah. Jadi ya Yes. inilah kreativitasnya Amerika. Iya, gitu. iya. Nah, Jadi, menarik banget nih pembahasan kita hari ini nih. Iya. Nah, ini Pertanyaan? Karena kita iya, tinggal 5 karena kita menit. tinggal 5 menit. Iya. mungkin Iya. biar lebih seru, kita open question ya Kita buat open teman-teman question. semua ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Mujib. Nah, ini pertanyaannya $1 billion question nih. Iya. Karena adalah dijawab. susah dijawab. Susah Karena dijawab. kapan saat yang tepat buat jual emas? Pas Nah. butuh duit. Benar juga. Iya, saat kapan ya? Ya kita nggak akan Iya. pernah tahu sampai titik kapan tertinggi ya menurut gue pribadi. Kapan bro? Mungkin Bro Kevin ada sedikit insight. Ya, ini kalau kapan ini sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Apakah ini orang targetnya tuh maksudnya time horizonnya gitu loh. Ya. Karena kan kalau kita lihat kalau misalnya memang long term gitu ya, kita expect juga emas gitu ya sebenarnya masih dibutuhkan gitu ya. Ya, adalah salah satu komoditas yang penting juga kan. Iya. Kan teman-teman kita apalagi di China gitu ya, teman-teman mau apapun mereka emas gitu ya, kayak mau nikah mau segala macam semua emas. Jadi memang secara use case-nya itu ada Selalu gitu ya, ada. selalu ada gitu ya. Dan kita tahu emas juga supply-nya terbatas gitu ya. Ya kan, emas supply-nya terbatas. Jadi
kalau ditanya time horizonnya gitu kapan gitu ya, itu kalau misalnya long term masih oke gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Ya cuma kalau misalnya dia short term gitu ya, misalnya dalam tahun ini mungkin tertinggi berapa, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kita bisa prediksi lah, ngelihat ya dari makroekonomi gitu ya. Dan juga kita ngelihat dari biasanya mempengaruhi emasnya, yang pertama adalah DXY juga ya. Kalau DXY melemah biasa juga emas naik ya kan, kita juga expect DXY kan masih melemah gitu ya. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat kapan indikatornya adalah kapan waktu yang tepat untuk menjual emas secara short term gitu ya. Ya tentunya kita harus mengacu kepada makroekonominya gitu ya. Jadi saat mungkin DXY akan mulai menguat dan segala macam, dan itu adalah saat yang tepat. Dan juga mesti lihat kondisi pribadi saat itu. Jadi gini, menurut saya kalau kapan waktu kebayar jual emas, pertanyaannya kalau saya habis jual emasnya, saya bisa pindah ke investasi mana yang bisa lebih tinggi dari emas. Kalau jawabannya ada ya bisa jual kapan aja, karena kita bisa switch ya kan ke aset yang upside-nya lebih besar. Kalau nggak ada ya berarti kita bisa hold gitu kan. Itu salah satu pertimbangan. Iya, aset yang menariknya sekali lagi kita jual emas kalau lagi BU. Kalau lagi BU. Nah, ini ada next pertanyaan nih dari pertanyaan terakhir kayaknya. Pertanyaan terakhir nih. Nah, prediksi market dan crypto bullish itu kira-kira sampai kapan? Wah, $1 billion question. Nah, ini $1 billion question. Sampai kapan nih itu momentum pengen jual di harga tertinggi? Kalau ini tapi masih lebih panjang sampai akhir 2026 katanya. Ada riset dia baca bahwa prediksinya sampai akhir 2026. Ini mungkin boleh jawab satu-satu nih sebagai closing. Kevin, William, menggua nih. Mungkin Kevin dulu deh. Ya, jadi kalau kita lihat sampai akhir 2026 itu sebenarnya adalah pernyataan yang sebenarnya mendasar. Ya, ada dasarnya gitu ya. Karena kita tahu bahwa The Fed akan tetap quantitative easing ya sampai 2027 awal kalau sampai sekarang ya. Proyeksinya 2027 awal. Jadi begitu akhir 2026 mungkin market sentimennya itu sudah mulai was-was lagi. Ya, tapi itu sentimen sekarang gitu ya. Karena kan kita lihat memang sebenarnya lebih ke, kita ngelihat harusnya lebih ke makronya gitu ya. Dimana saat The Fed sudah mulai hawkish ya, baru kita bisa anggap oh ya ini bulannya akan selesai gitu ya. Dan ini juga di seluruh dunia gitu ya. Jadi kan memang kalau market itu ada cycle-nya memang ya kan, begitu dia low interest rate, terus kemudian inflasi mulai naik lagi, akhirnya dia naikin lagi. Nah, itu di saat itu biasanya terjadi down di market. Nah, itu jadi sebenarnya adalah pernyataan yang mendasar. Jadi selama level inflasi tetap terjaga di saat seperti ini, kemudian juga The Fed masih menurunkan suku bunga, nah itu akan bagus. Dan saya lihat juga sampai akhir 2026 ya, karena kan proyeksinya 3 kali rate cut lagi di tahun depan. 2026, di 2027 itu cuma 1 atau 2 ya. Jadi proyeksinya di 2027 itu udah levelnya The Fed yang maksimum sampai saat ini. Jadi 2028 itu udah nggak potong suku bunga kalau sampai sekarang ya, sampai mengacu pada kondisi sekarang. Jadi kalau pernyataan sampai akhir 2026 itu sebenarnya masih relevan dengan situasi saat ini. Iya. Balik lagi kalau kita diperhadapkan dengan kondisi kalau kita taruh di deposito mungkin bunganya udah turun ya, ngapain kita taruh di deposito lagi? Kalau kita melihat sebuah potensi aset-aset yang mungkin lagi koreksi dan lagi murah gitu kan, ada beberapa aset yang memang secara valuasi masih menarik ya, pasti bakal kita pindahin asetnya kita dari yang less risky ke aset yang lebih risky kan. Kita bahkan lebih risk on. Biasanya secara teori bahwa kalau potong suku bunga, tren potong suku bunga, beberapa aset tersebut tuh akan naik ya. Gitu. Walaupun sekali lagi ada pernyataan-pernyataan dari Donald Trump yang bisa mengejutkan market yang gitu kan. Sesuai dengan tanda tangan Donald Trump. Mungkin teman-teman semua nanti bisa cek juga. Tanda tangan Donald Trump gitu ya. Mirip seperti volatilitas indeks ya. Fix ya. Volatility index. Nah, kalau gue mungkin ambil approach yang beda. Mungkin gue nggak pakai kaum. Gue melihat Bitcoin mulai top kalau utang Amerika lunas. Selama utang Amerika belum lunas, ya kan, dan dia belum bayar pakai crypto, menurut gua kemungkinannya masih besar. Ini sama kayak kemarin lihat saham di beberapa negara yang mereka bilangnya tanda kutip manipulasi, mereka bilangnya goreng untuk masuk ke sebuah indeks, ya kan, MSCI atau apapun, sahamnya naik kencang, ketika masuk MSCI selesai sudah PSK-nya dan bubar. Nah, jadi ya selama belum masuk MSCI, sahamnya akan terus berjuang sampai masuk MSCI. Selama utang Amerika belum terbayar, dan makin menggelembung, ya crypto akan terus dijaga karena ada Genius X satu banding satu. Jadi selama kepentingan ini belum selesai, ya menurut saya pasar bullishnya
harus ada untuk menjaga niat orang buat membeli obligasi Amerika tanpa sadar. Tanpa sadar ya, karena beli cryptocurrency. Jadi mungkin itu. Jadi mungkin William bisa sebagai closing statement gimana nih caranya buat jadi Peluang Plus buat dapat podcast tambahan di hari ini. Jadi podcast hari ini ini kita cuma bahasnya seputar general aja gitu. Kulitnya aja gitu. Nah, di hari Senin kita juga ada podcast khusus dan webinar khusus buat Peluang Plus. Di situ kita bakalan membahas tentang spesifik tentang aset tertentu. Rekomendasi dan juga informasi penting yang lebih spesifik lagi gitu. Kita akan deep dive ke koin tertentu atau ke saham tertentu. Betul. Rekomendasi. Oleh kita general aja ya. Yes, betul. Oleh karena itu ya teman-teman bisa menjadi Peluang Plus dan nanti akan ada invitation-nya, bisa join di minggu depan gitu. Gimana caranya jadi Peluang Plus, Bro William? Yang gimana cara join? Sederhana. Peluang Plus itu sederhana, tinggal deposit di atas 100 juta. Dan dapat benefit lain-lainnya yang lebih banyak lagi dibandingkan ya cuma deposit 100 juta ya kan. Jadi selain podcast dapat apa lagi nih? Selain podcast sebagai Peluang Plus? Selain podcast sebetulnya kalian bisa dapetin juga fee yang lebih murah. Leverage yang lebih murah juga. Setelah itu bisa dapat tanya jawab langsung sama Bro Kevin, ya kan, sama kita semua. Karena kita punya WhatsApp grup khusus ya. Juga, kita punya WhatsApp grup khusus juga gitu. Betul. Kira-kira itu aja dari kita teman-teman, karena keterbatasan waktu ya semoga teman-teman bisa ketemu sama kita lagi nanti di event-event berikutnya. Mungkin saya disuruh kasih sedikit pantun kali ya. Sedikit pantun ya. Data rilis buat pasar goyang. Cakep. Harus cepat ambil keputusan. Cakep. Terima kasih sudah menyimak kawan. Salam cuan, sampai jumpa di minggu depan.